الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كالمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في صدر المؤمن ولا يتم الإيمان إلا بتمام الفرائض والسنن أي بأدائها تامين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu adapun iman adalah fi sadril mu'min. Iman itu dalam hati. Jadi enggak bisa dinilai iman itu dari penampilan. Oh, pakai peci, pakai sarung, iman. Enggak. Paham ya? Tapi di dalam hati. Makanya Nabi itu selalu berdoa, Allahumma aslih sariratana khairan min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini lebih baik daripada apa? Dohirku. Fahimtum? Nah, kalau kita berpenampilan yang imani, islami, ya kita harus apa? Jaga hati kita untuk supaya juga apa? Penuh dengan keimanan. Iman itu fi sadril mu'min, dalam hati. Wala yatimul iman, dan tidak akan sempurna itu iman illa bi tamamil faraidi was sunani, kecuali dengan apa? Menyempurnakan fardu was sunani dan sunnah. Ini termasuk ciri iman, ciri sempurnanya iman seseorang. Orang itu kalau mau melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan mau melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk ciri kesempurnaan iman. Paham tuh? Orang mau sholat, ya kan, 5 waktu, apalagi berjamaah, mau puasa, mau zakat, mau nutup aurat, melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, berbakti kepada orang tua, itulah apa? Tanda kesempurnaan iman. Paham tuh? Nah, kemudian juga apa? Melakukan sunnah. Ya, ai bi adaiha tamain. Melakukan keduanya, baik yang fardu maupun yang sunnah, tamain, dengan apa? Sempurna. Syaratnya, rukunnya juga apa? Disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Paham tuh? Orang wudu tidak hanya sekedar wudu. Tapi juga wudu dengan wudu yang sempurna. Diperhatikan sunnah-sunnahnya. Mulai dari apa? Siwaknya, baca bismillahnya, cuci tangan, dan seterusnya. Itu semuanya dikerjakan. Begitu juga di dalam sholat. Karena sunnah itu sangat banyak. Dalam wudu saja ratusan. Di dalam sholat juga sama, mungkin puluhan yang pernah kita hitung, ya kan? Itu semuanya dilakukan. Paham tuh? Nah, orang kalau sudah melakukan kewajiban, melakukan kesunahan dengan sempurna, itu tanda kesempurnaan iman. Nah, ini sebentar lagi puasa. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin belum puasa, tahun ini mudah-mudahan puasa, karena masih banyak orang-orang di luar sana itu enggak puasa. Entah apa alasannya. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan mereka bisa puasa. Orang kalau mau puasa berarti itu tanda kesempurnaan iman. Paham ya? Nah, itu. Kemudian wala yasudul iman illa bijuhudil faraidi was sunan, dan juga tidak akan rusak itu iman, kata Nabi, illa bijuhudil faraid was sunan, kecuali dengan apa? Ingkar al faraidi,
fardu wa sunani dan sunnah-sunnah, ai bi ingkarihima, dengan mengingkari keduanya. Orang kalau sudah enggak mau melakukan sholat, enggak melakukan kewajiban, orang kalau sudah enggak mau melakukan sunnah, ini berarti imannya sudah apa? Imannya sudah apa? Rusak. Paham tuh? Nauzubillah min. Makanya kita berharap iman ini adalah rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kalian ditakdir oleh Allah bisa melakukan kewajiban, bahkan tidak hanya melakukan kewajiban tapi juga apa? Dihiasi dengan sunnahnya. Sholat fardu tidak hanya sholat fardu tapi juga dengan apa? Berjamaah, juga dengan adabnya, dengan siwaknya dan lain sebagainya. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang sangat luar biasa. Nanti gak usah bingung. Nanti gak usah bingung, gak punya mobil, gak punya ini, gak punya itu, gak punya emas, gak punya ini, gak usah bingung. Ya, arti? Ini gak usah bingung, gak punya emas, gak punya apa lagi. Ini banyak emas-emas ini, ya kan? Gak usah bingung. Tapi ente justru bingung kalau apa? Ente gak bisa sholat berjamaah. Ente gak bisa apa? Sholat dengan sunnah-sunnah, siwakkan dan lain sebagainya. Itu harus bingung. Karena itu adalah inti daripada kehidupan seseorang. Yaitu apa? Sempurnanya iman. Nah ini kalau orang sudah enggak melakukan kewajiban, jauh dari sunnah, rusak imannya. Na'udzubillah min. Faman naqasa faridatan, siapa yang kurang faridatan, atau mungkin tidak melakukan faridatan satu fardu, ay wahidatan, bi ghairi juhudin, dengan tanpa mengingkari, ay ingkari faridatiha, bi fardiyatiha, meninggalkan kewajiban tapi tidak ingkar, uqiba alaiha, maka akan disiksa. Artinya dia mendapatkan apa? Dosa. Na'udzubillah min. Ai ala tarki tilkal faridah, karena sebab meninggalkan kewajiban. Amma idza taraka faridatan, adapun kalau meninggalkan kewajiban ma'ingkari wujubiha, disertai dengan apa? Ingkar dengan kewajibannya. Apa iku salat? Gak wajib salat iku. Apa hukumnya? Faqad kafar. Na'udzubillah min dzalik, kafir. Semua yang menentang di dalam Al-Quran itu hukumnya kan kafir. Al-Quran memerintahkan sholat, kok dia nggak mau sholat dengan menentang, kafir. Naudzubillah. Al-Quran memerintahkan apa? Puasa, kok dia nggak mau apa? Puasa, menentang. Oh, poso itu. Hati-hati, bisa apa? Kufur. Paham tuh? Dan seterusnya. Ya. Wa man atammal faraid, dan siapa orang yang menyempurnakan kewajiban, bi an addaha tamatan, dengan sekiranya dia melakukannya secara sempurna, wajibat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kamu kepingin masuk surga apa neraka? Dari kecil jawabannya mengerti sudah apa? Kau nak sing pengen mlebu neraka, kon kepingin mlebu neraka, mlebu dhewe. Oh, enak ngajak-ngajak kan iki. Paham? Ngerti? Pasti semuanya kepingin masuk surga. Kepingin mlebu surga ya apa? Ya nglakoni kewajiban dengan sempurna. Pelajari syaratnya sholat, rukunnya sholat, sunah-sunahnya sholat dipelajari supaya kita apa? Bisa melakukannya dengan sempurna. Kalau kita sudah melakukan dengan sempurna, wajabat lahul jannah, berhak mendapatkan surga. Wa tsumma idza atamma sunan. Nah, kalau kewajiban sudah dilakukan dengan sempurna, kemudian ditambah dengan apa? Disempurnakan lagi dengan apa? Sunnah-sunnahnya, faqad zada fi martabatihi fil jannah. Maka dia benar-benar menambah di dalam tingkatannya, ada di surga. Nah, sholat, semua orang bisa sholat, betul benda? Semua orang bisa sholat fardu, sholat wajib bisa, berjamaah bahkan bisa berjamaah, semuanya bisa berjamaah. Tapi yang pakai siwak, yang pakai minyak wangi, yang pakai baju putih, yang pakai sorban, enggak semua. Nah, itu nanti yang akan apa? Membedakan level derajat ada di surga.
Paham tuh? Nggak usah malu, ente pakai pakaian sunnah itu nggak usah malu. Orang lain bodoh amat mau ngomong apa. Paham? Kenapa? Ente buat aku nanti level apa? Surga. Paham tuh? Ente siwakan dikatain misalkan. Nggak usah apa? Hah? Nggak usah bingung. Ente melakukan sunnah-sunnah yang lain dikatain. Ente pakai gamis dihina, dicaci, nggak usah didengerin. Paham ya? Itulah pentingnya kita menjaga iman. Itu termasuk daripada keimanan. Nggak pakai gamis malu, lo keliru. Mestinya apa? Kebalik, ya kan? Mestinya apa? Malu kalau nggak pakai. Itu kan pakaian sunnah. Malu Ustaz kalau pakai sorban. Keliru, wale. Sekarang wis zamane wale ya. Diwale-wale ya Allah. Nauzubillah min. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilman yang sempurna, bisa melakukan kewajiban dengan sempurna, melakukan sunnah dengan sempurna. Ya, karena di dalam kewajiban itu ada sunnah, di dalam sunnah itu ada kesunahan. Paham ya? Di dalam sunnah itu ada kesunahan. Contoh pakai siwak. Pakai siwak tidak hanya sekedar pakai siwak, ada sunnahnya. Sunnahnya pakai kayu arok, sunnahnya megangnya seperti apa, sunnahnya dicuci, ya kan? Dicuci. Kalau nyuci itu ujungnya, jangan disiram semuanya. Itu enggak sunnah malahan. Tuh. Paham ya? Di dalam sunnah itu ada sunnah. Paham tuh? Kalau nyuci siwak itu ujungnya itu loh, sing mbok lebokno ning ngene mulut itu yang dicuci, ujungnya itu yang dicuci, jangan disiram semuanya. Kalau disiram semuanya malah enggak sunnah. Yang disunahkan itu ujungnya yang dicuci. Paham? Ngerti? Allah alam. Al-Fatihah.